Nabi menyuruh kamu untuk jawab, bukan untuk dibunuh. Kenapa dibunuh? Faqala Ali jawabul mu'anid yakunu hakadha. Mas, jawaban orang yang ngeyel itu ya begini. Mau ngomong apa lagi? Fa inna Rasul alaihi salatu wasallam liyam yujizkan jawabi. Nabi aja jawab orang ini ngeyel, apalagi saya. Ya tak pateni bae ben ora ribet ki wonge. Iki wong ribet ki ya. Kalau bahasa Kiai Kulon ada yang ngeyel-ngeyel, Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tahlilan bid'ah, tidak ada zaman Nabi, tidak ada dalilnya. Nih kiai kalah dalil lama-lama dalilut, kalah dalil gelut jeng aing dia. Begitu kalau orang kulon. Aduh, saya takut kalau udah begitu ketemu orang kulon. Aku wong Jawa ya kayak kowe, lah nyong wedi nyong melayu bae gaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Singkat kata Bu, ini ibu-ibu majelis taklim Masjid Rusun Angke Tamborain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam julusu sa'atin 'indal ulama'i ahabbu ilallahi min ibadati alfi sanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi al-kiram wa li muallif hadzal kitab wa jam'iyah ibu-ibu muslimat majlis taklim Nurul Ikhwan. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, disehatkan jasmani dan rohaninya, ditetapkan iman Islamnya, dimurahkan rizkinya, diberikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, diberikan keluarganya putra putrinya soleh dan solihah. Dan mudah-mudahan ketika engkau panggil ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, khususon guru kita Ustadz Ahmad Bukhari, Allahumma ighfir lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Ikhwan Rusun Angke Tambora Jakarta Barat, sama-sama kita ketahui peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara masyhur pendapatnya alim ulama terjadinya tanggal 27 Rajab. Baik, kita masuk karena nanti Isra Mi'raj ya kita cerita, kita ulas kembali apa sih itu Isra wal Mi'raj. Isra itu Bu, secara etimologi itu apa Bu? Kalau di Jawa ada ragi, tapi ragi tape buat bikin tape. Jadi etimologi itu ragi tape ya? Bukan. Secara etimologi, secara bahasa, yang namanya Isra jalan malam. Pokoknya kalau udah malam kita melakukan perjalanan, entah itu ziarah atau ibu dari rumah keluar mau beli nasi goreng, kok waktunya malam, itu namanya Isra. Adapun Mi'raj, yang penting naik, itu secara etimologi. Ibu dari jalan naik ke masjid, itu namanya Mi'raj. Ibu yang di rusun dari lantai 1 naik ke lantai 18, itu namanya Mi'raj. Malam-malam suaminya itu apa namanya? Hah? Coba terang-terangan lu. Pokoknya naik Pak Ustadz, Mi'raj gitu ya. Kelamaan dia. Makanya ibu nanti kalau malam-malam ngomong aja, Pak, Mi'raj Pak, gitu. Apa sih lu Mi'raj? Suaminya nggak paham. Eta ge, Itulah ya Bu. Pokoknya kalau naik begitu namanya Mi'raj. Tapi secara terminologi, secara maknawiyah, ini yang akan kita kaji. Kita masuk ke ayatnya aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yasra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Gini Bu, di dalam Al-Quran kalau ayat sudah diawali kata-kata tasbih, subhanalladzi, ada lagi nanti sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, ada lagi yusabbihu lahu ma fis samawat, sabbaha yusabbihu, subhana tasbih, pokoknya ada kata-kata subhana tasbih. Kalau ayat sudah diawali seperti itu, maka ini kejadian yang di luar akal manusia.
akal manusia tidak bisa menerima, maka menerimanya harus pakai hati. Ya contoh peristiwa Isra Mi'raj, Bu. Maka Allah mengawali subhanalladzi maha suci Allah. Apa? Asra bi abdihi lailan, yang menjalankan atau memperjalankan hambanya. Kenapa kok pakai kata-kata itu? Sama-sama sering disampaikan Kanjeng Nabi melakukan perjalanan malam dari Makkah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Itu dulu kalau ditempuh perjalanan naik onta, Bu, waktunya ada yang ngomong 30 hari, ada yang ngomong 60 hari. Bayangkan, perjalanan naik onta saja 30 hari atau 60 hari, ini cuma ditempuh 1 malam. Dulu belum ada pesawat, dulu belum ada kereta Argo Bromo, dulu belum ada mobil yang cepat. Tapi kok ini sudah bisa, maka ketika disampaikan kepada umat manusia, maka umat manusia banyak yang mengingkarinya. Karena banyak yang mengingkarinya dan di luar akal manusia, maka diawali pakai tasbih supaya apa? Menerimanya pakai hati, pakai iman. Kalau Allah yang sudah mengerjakannya, Allah yang sudah menjalankannya, pasti bisa dan kita wajib percaya. Bu, Masjidil Haram sudah pernah lihat apa belum? Ada yang belum? Nggak pernah nonton TV ya? Oh, di TV banyak kok. Masjidil Haram banyak. Masjidil Aqsa, Bu, adanya di mana? Palestina. Sudah pernah ke sana? Belum. Ketika perjalanan dari Makkah ke Palestina butuh waktu 30 hari atau butuh waktu 2 bulan, maka inilah yang menyebabkan kebingungan manusia. Itu Isra, jalan malam, Bu. Tapi ketika dari Masjidil Aqsa naik ke langit 7, naik itu namanya Mi'raj. Lah ini naik ini dalam proses ini. Proses nanti tembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ketemu dengan beberapa nabi, naik lagi Sidratil Muntaha, naik lagi ketemu dengan Allah Subhanahu. Di sanalah diwajibkan untuk sholat 50 waktu. Ibu bisa bayangkan, Bu, kalau terjadi kita wajib sholat 50 waktu, ibu baru goreng tempe 1 gorengan, itu udah sholat lagi, Bu. Kompornya matiin dulu, sholat. Habis sholat nyalain lagi, goreng ayam, baru mateng, matiin, sholat lagi. 50 waktu. Tapi alhamdulillah ada dispensasi. Dispensasi itu keringanan, ada rukhsah. Setelah ketemu Nabi Musa jadinya 5 waktu. Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena perintah Tuhan. Salawat bareng-bareng. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wad daraji an fatai ya jiratal ya uhailal judi wal karami an fatai ya jiratal ya uhai diwal karami. Ini ada terusan syairnya. Kalau nggak mau sholat di dalam kubur kita sendiri,
tiada lagi yang menemani, niscaya siksa menimpa diri kalau tak taat pada Ilahi, niscaya siksa menimpa diri kalau tak pada Ilahi. Ini yang ujungnya, hidup bagaikan sebatang pohon, lebat buahnya serta bunganya, walaupun 1000 kalau tak apa walaupun 1000. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau nyawer sebenarnya, Bu. Iya, Bu, Uci. Saya nyanyi itu di depan mamanya Uci waktu ceramah bareng. Nah, baik. Kalau menengok syair yang tadi, kalau orangnya kagak mau sholat 5 waktu, gitulah, maka bayangkan di dalam kubur sendiri tiada lagi yang menemani, niscaya siksa akan menimpanya, rugi. Maka mumpung hidup diingatkan adanya Isra wal Mi'raj, Nabi dipanggil oleh Allah pulang dari langit turun ke bumi membawa oleh-oleh sholat 5 waktu. Makanya harus dijalankan. Wes. Selanjutnya, alladzi barakna haulahu. Di situ tuh aku, kata Allah, memberikan berkah di sekelilingnya Masjidil Aqsa, Palestina. Konon katanya di sana tanamannya subur, Bu. Tanaman korma, anggur. Berkah di sananya. Sekelilingnya berkah, Bu. Tanamannya subur. Terus apa tujuan Allah mengangkat Nabi ke langit? Diantaranya selain wajib sholat, linuriyahu min ayatina, linuriyahu drapun ningalaken sapa ingsun maring Nabi Muhammad min ayatina saking pira-pira tondo-tondo kehebatan ingsun. Ngertos napa mboten? Astaghfirullahaladzim. Linuriyahu, bahasa Indonesia ya, saya mau bahasa Sunda nggak bisa. Saya itu ingin memperlihatkan kepada Muhammad, itu bahasa Allah, min ayatina, dari semuanya kehebatan saya, supaya Muhammad itu ngelihat, ayo saya bawa ke langit, lihat ini, ngelihat ini, ngelihat ini. Ini kalau diceritakan ya panjang banget. Di antaranya, Bu, contoh ketika masuk langit pertama, ketok pintu malaikat Jibril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Jibril. Tumben ketok pintu. Biasanya lonong. Nah, gitu. Enggak, ini saya bawa khatamun nubuwah, afdalul makhlukat, nabi akhir zaman, orang paling hebat di antara seluruh makhluk, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk. Selamat datang lah, singkat kata. Nabi melihat ada jutaan malaikat yasjuduna mundu khalaqahumullah. Itu lagi sujud, jutaan malaikat semenjak Allah ciptakan sampai hari itu, bahkan nanti ila yaumil kiamah. Nabi melihat itu malaikat pada sujud, Bu. Kemudian Nabi assalamualaikum, assalamualaikum ayuhal malaika. Malaikatnya lagi sujud, kemudian duduknya duduk iftirosh, jawab salam, wa alaikassalam ya khataman nubuwah. Sujud lagi ila yaumil kiamah. Maka dalam penjelasan kitab, itu yang menjadi sebab kalau kita sholat ada 2 sujud, kemudian ada 1 duduk. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni. Nih, Bu, kalau membahas Rabbighfirli,
Sholat itu tujuannya cuma 8 itu. Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Sholat itu cuma 8 ini tujuannya. Udah ngerti artinya apa belum? Alhamdulillah. Yang sudah, ada yang belum? Ya wes, besok dituliskan. Kalau nggak lupa. Nanti kita bahas tujuan sholat itu. Rabbil firli. Maka kalau lagi duduk dihayati, Rabbil firli, ampuni dosaku ya Allah. Kita ingat dosa-dosa. Warhamni, kasihani aku ya Allah. Wajiburni, cukupkan segala utang-utangku ya Allah. Kalau utang yang lama bu, utang. Coba punya utang gak sih? Astagfirullah. Apa? Seur utang. Iya. Kembali ke sini. Saya ingin memperlihatkan kehebatanku. Nabi melihat hebat. Banyak bu. Nanti akan ada cerita Nabi ketika dibawa ke posisi neraka, tapi nonton dari luarnya bu. Nabi itu melihat, ketika Nabi melihat ada wanita, ini wanita bu, ini kan wanita semua. Itu, mohon maaf ya, ini kitabnya begitu. Kakinya diikat, tangannya diikat, ngikatnya pakai apa bu? Punten ya, pakai payudara, itu ditarik untuk ngikat tangan dan kaki ibu. Rambutnya bu ditarik ke atas, diikat di tiang, kemudian wanita itu dicelelep-celelepkan bu ke lautan nanah dan darah yang mendidih. Teriak, sakit ya Allah, kayak wawat lah teriaknya, sakit ya Allah. Kan kalau teriak begitu melihat kecoa, ya kecoa gitu ya. Blok, tarik lagi, tinggal tengkorak bu, jadi lagi. Itu dalam puasa dibakar, cemplungin lagi, terus. Nabi itu nangis. Jibril, iya ya Rasul. Itu siapa Jibril? Mohon maaf ya Rasul, itu umatmu. Masya Allah. Umat saya Jibril. Iya. Dari mana Jibril? Yang ini dari Indonesia. Astagfirullah. Indonesia itu luas Jibril, ada 34 provinsi. Ini provinsi mana? Oh yang ini DKI Jakarta. DKI Jakarta ada 5 kota madya Jibril. Ini kota madya mana? Yang ini Jakarta Barat. Jakarta Barat ada 8 kecamatan Jibril. Ini kecamatan mana? Tambora. Tambora ada 11 kelurahan Jibril. Ini kelurahan mana? Angke. Ngeri ini. Angke ada 10 RW Jibril. Ini RW mana? 11. RW ada 11, Angke ada 11 RW Jibril. Ini RW mana sini? RW 11. Astagfirullah. Itu RW 11. RW 11 tepatnya yang mana Jibril? Daerah rumah susun Angke. Wong Angke ini ya, hati-hati. Emang apa yang ia lakukan Jibril? Nabi itu sedih. Ini Nabi yang itu banyak banget lihat bu, Nabi itu. Ini adalah wanita yang tidak mau menutup rambutnya ketika dilihat oleh laki-laki lain. Jadi kalau keluar rumah nggak pakai jilbab, naik motor habis rebonding. Habis rebonding dikasih wangi-wangi, dikasih kuning-kuning. Wah, sambil
Perasaan kalau udah ada laki-laki yang bojone sopo itu banggane pol aing. Kalau ada yang begitu, siksanya begitu. Ibu sih enggak, tapi anaknya, nah gitu masalahnya. Tapi anaknya, nah kan gitu. Maka ini disampaikan banyak. Nanti kita bahas yang itu karena kita teknis menjelaskan ketika peristiwanya saja. Banyak yang lain. Ada yang wanita mulutnya digunting, ada wanita yang tangannya dipotong, ada wanita. Ini banyak. Nanti kita jelaskan sesi yang akan datang saja. Ya kan ini adanya wanita. Kalau laki-lakinya ada yang begini. Ya udah, karena ini nggak terima. Saya laki-lakinya. Ketika Nabi lagi terbang, Nabi melihat ada kelompok laki-laki, Bu. Salak ini, salak ya. Nah, salak. Ada kelompok laki-laki lagi tanam salak. Salak itu kalau ditanam, baru tanam butuh waktu 5 sampai 10 tahun untuk panen. Atau 7 tahun. Kalau nggak percaya, silakan ke Banjarnegara, tempatnya salak. Ada orang Banjar di sini? Karena Ustadz sudah ke sana, ya ceramah di sana, ya metik sendiri segala macam. 5 sampai 7 tahun. Tapi Nabi melihat ada kelompok laki-laki, ini tanam salak 1 hektar, tanam sini sampai sana, yang sini panen. Tanam sini langsung sampai sana panen, langsung dipanen. Habis dipanen seneng banget itu, Bu. Langsung kantongin, dijual, dapat duit. Panen sini, yang sono panen, terus panen, senengnya luar biasa. Kanjeng Nabi, alhamdulillah Jibril, itu kok ada orang laki-laki tanam salak sini, belum selesai langsung panen. Panen sini sono panen, dijual, duitnya banyak, itu orangnya senang. Habis panen langsung buat beli mobil Avanza, mobil Pajero. Wow, namanya laki-laki, Bu. Buat beli ruko, senang. Itu siapa Jibril? Itu umatmu ya Rasul. Waduh, ini umat Nabi. Yang di mana? Wah, itu tuh. Yang di Jakarta. Jakarta mana? Barat. Terus baratnya Tambora. Kelurahannya Jembatan Besi. Gantian. Masa Angke? Tadi kan Angke, sekarang Jembatan Besi. Lah kan contohnya laki-laki, atau laki-laki kiwari kah abdi ya. Jembatan Besi, Bu. Ini orang Jembatan Besi nih gitu. Enggak, Bu, ini kan global. Itu adalah orang-orang yang dulunya, wahai Rasul, suka membantu dalam syiar agama. Contoh, ada acara pengajian, ibu-ibunya nyumbang salak, ibu-ibunya beliin larutan. Ini contoh, Bu, contoh. Ibu-ibunya sedekah, ada yang bantu pembangunan pesantren, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, LP Ma'arif, ada yang bantu masjid, musola. Orang yang seperti itu nanti di alam sana panen, seneng hawanya, ditumpuk-tumpuk pahalanya, dikasih orang yang mau berjuang di jalan Allah Subhanahu. Nenek-nenek nyeletuk, emang bapak-bapak doang apa Pak Ustadz? Ibu-ibunya nggak ada. Ya ini bapak-bapak sama ibu-ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi di antaranya ini banyak, Bu. Kita masuk kepada ayat selanjutnya. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ru'ya allati yaraynaka illa fitnatan linnas wa syajaratal mal'unata fil qur'an wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira.
Mudah-mudahan yang jawab Allah utangnya cepat lunas, rizkinya tambah banyak dan barokah. Yang nggak jawab Allah cepat mati. Mati miskinnya, mati malesnya, mati kumannya. Jangan mati orangnya masih ngaji. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Gini Bu, saya akan ngambil wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatal linnas. Singkat kata begini, Muhammad, ketika semua yang aku perlihatkan kepadamu, perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi kan berhenti pada 5 tempat tuh. Ada yang hafal nggak ini? 1, lagi naik buruk Bu. Buruk itu bukan masuk rok, ibu masuk rok. Buruk itu kendaraan lah ya. Baru jalan, turun ke bawah, turun, sholi rokaatain, Nabi suruh sholat. Setelah sholat, ayo terbang lagi. Nabi ditanya, Muhammad, tahu nggak kamu tadi kita berhenti di mana? Saya nggak tahu. Itu di Madinah. Nanti kamu akan hijrah, akan wafat di situ. Baik, terbang lagi. Turun, sholat 2 rakaat. Habis sholat terbang lagi. Muhammad, kamu tahu nggak tadi sholat di mana itu? Saya nggak tahu. Itu dulu tempat Nabi Musa istirahat di bawah pohon setelah Nabi Musa dikejar tentara Fir'aun. Gara-gara ada orangnya Nabi Musa berantem dengan tentara Fir'aun, Nabi Musa membantu Nabi Musa membantu temennya, tentara Fir'aunnya ditabuk langsung mati. Maka Nabi Musa dikejar akan dibunuh, lari saking cepatnya sehingga jauh berteduh di bawah pohon. Setelah di bawah pohon, ini nanti ketemu dengan istrinya, karena istrinya gembala kambing. Nah, istri Nabi Musa siapa namanya? Siti Sarah. Iya. Ayo siapa? Istri Nabi Musa siapa jenenge? Udah, mertua Nabi Musa siapa namanya? Aba Acim? Bukan. Acim. Ini kalau cerita ini panjang banget. Karena ketemunya Fir'aun, tapi nanti kita ceritakan. Nah, itu udah ada di Al-Quran. Nabi Musa Bu lagi duduk santai, kecapean, tiba-tiba ada penggembala kambing yang minumin kambingnya di air, di sumur, tapi dalam. Itu laki-laki dulu. Setelah selesai ada 2 wanita, tapi sumurnya ditutup pakai batu, batunya gede. Maka wanita tadi nggak kuat ngangkat, akhirnya Nabi Musa turun ngangkatin, tapi wanitanya minggir dulu. Itulah hebatnya. Ketika datang laki-laki, wanitanya minggir, dibukain, sudah minumin air, Nabi Musa kembali ke tempat persembunyian. Wanita tadi akhirnya pulang ngomong sama bapaknya. Bapaknya ini Nabi Bu, namanya Nabi Syu'aib alaihissalam, menceritakan ada seorang laki-laki bla 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 bla. Akhirnya Nabi Musa dipanggil. Nah, wanita ini kakak beradik, dinikahkan sama kakaknya, namanya Ibu Hajah Entik. Udah dengerin? Wah, namanya Safuro namanya. Ya, setelah nikah bla 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 bla, perang dengan Raja Fir'aun. Itu kita bahas yang akan datang habis lebaran. Mau penutupan kan lama-lama ini, habis lebaran aja. Kalau panjang Allahumma sholli ala Muhammad. Terus Nabi dikejar jeniprit, wah segala macam lah ya. Nabi sebelah kanan dipanggil, Muhammad, Muhammad, mampir Muhammad, ngopi dulu, gitulah bahasanya. Nabi nggak noleh,
Nabi nggak jawab. Sebelah kiri dipanggil Muhammad, Muhammad, sini mampir dulu makan salak, umpamanya itu. Nabi nggak jawab, Nabi nggak noleh. Di depannya Bu ada nenek-nenek, nenek-nenek ya kayak ibu nenek-nenek ya Bu ya. Ibu cantik belum nenek-nenek. Uyut ya. Nenek-nenek ini subhanallah itu bedaknya menor, pakai emasnya pewajang, gitu. Pakai handrok, sepatunya yang tinggi, pakai baju cucunya, antingnya kayak pelek sepeda. Manggil Nabi, Muhammad, Muhammad, mampir Muhammad. Nabi jawab noleh juga enggak. Itu cerita itu tuh banyak ceritanya. Maka apapun yang aku perlihatkan kepadamu Muhammad, sampai engkau melihat orang-orang gambaran yang nanti di neraka, engkau melihat bagaimana gambaran orang yang di surga, engkau melihat para malaikat di Baitul Ma'mur, Sidratil Muntaha, terus melihat kekuasaanku ketika engkau sampaikan kepada umat manusia, illa fitnatal linnas. Apa kata-kata illa fitnatal linnas? Akan menjadi cobaan, akan menjadi ujian. Maka di sini tafsirnya saya ngambil dalam tafsir Munir itu Bu, illa fitnatal linnas ay imtihanan li ahli Makkah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lama dzakara lahum qisatal Isra faminhum man kadzabahu wa minhum man kafara ba'da islamihi wa minhum man nafaqa wa minhum man tawaqqafa fi halihi wa minhum man taraddada fi qalbihi wa minhum man saddaqa kalamuhu sallallahu alaihi wasallam wazdadal mukhlisuna imana. Kata-kata melainkan sebagai ujian bagi manusia maksudnya begini, ujian bagi penduduk Makkah, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ketika menceritakan peristiwa Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj, sebagian ada yang mendustakannya. Jadi begini Bu, ketika Nabi berangkatnya malam habis isya, ternyata sampai rumah sebelum subuh. Ini yang nggak masuk akal. Masa cuman semalam bisa sampai Masjidil Aqsa Palestina, butuh waktu 30 hari atau 60 hari. Masa kamu bisa terbang ke langit, tapi Nabi sebelum subuh sudah sampai rumah. Maka konon katanya ketika ada orang yang pulang dari dagang akan ke Mekah naik onta, banyak yang musafir melihat di atas langit ada cahaya kilat yang sangat cepat menuju Ka'bah. Ternyata itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat kata, ketika sampai Mekah sebelum subuh, ketika subuh Nabi mengumpulkan manusia para sahabat di masjid. Contohnya beginilah, Kanjeng Nabi cerita Bu, apa yang ia lakukan, apa yang ia alami perjalanan dari Mekah ke Palestina, ngelihat apa dari Palestina, Masjidil Aqsa, naik ke langit, ketemu nabi-nabi, para malaikat, terus ketemu Allah, melihat alam-alam surga segala macamnya, diceritakan kepada sahabat kala itu, orang-orang Makkah kala itu. Maka pertama, sebagian ada yang mendustakannya. Jadi Nabi cerita, jamaah, saya tadi malam sekitar jam 11 umpamanya, atau jam 1 saya berangkat ke Palestina, Masjidil Aqsa. Habis itu saya naik langit 7 dengan malaikat. Saya melihat ada orang tanam salak, saya melihat ada ibu-ibu disiksa, saya melihat. Langsung, Muhammad, lo pembohong lo Muhammad lo. Itulah bahasanya. Kamu pembohong, kamu pendusta. Ada yang kafir setelah memeluk Islam, ada orang yang baru masuk Islam. Muhammad, aku Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gara-gara Nabi cerita setelah Isra Mi'raj, langsung orangnya murtad. Ada lagi yang jadi munafik. Apa munafik? Gayanya gaya Islam tapi dadanya nggak percaya Allah, dadanya nggak percaya Nabi. Terus ada yang diam tanpa berbuat apa-apa, diam aja, bingung mau ngomong apa.
Ada yang ragu-ragu dalam hatinya, ini Muhammad bener apa enggak sih ya? Tapi setahu saya Muhammad itu orangnya enggak pernah bohong, orangnya itu selalu jujur. Tapi ini ngomong begini saya jadi bingung, taradud, ragu. Tapi ada sebagian yang membenarkan semua yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, serta orang-orang yang ikhlas bertambah imannya. Umpama begini Bu, ini satu masjid nih, ini sepertiganya sepertiganya iman. Jadi umpama begini, sekelompok ini nih, yang barisan ini orang-orang yang imannya kuat, ikhlas. Ini tambah mantep. Apapun yang disampaikan Nabi, saya percaya. Lu yang kesono semua kabur Bu, sambil kabur sambil ngoceh-ngoceh. Dasar wong edan, dasar wong gendeng, wong kok bohong. Mana mungkin dari Mekah ke Palestina satu malam, saya aja itu butuh naik onta, gitulah bahasanya. Yang iman tambah mantap. Nah, sebagian yang ngeyel-ngeyel ini ada yang menemui Abu Bakar Siddiq. Karena pagi itu Sayyidina Abu Bakar nggak ada. Sayyidina Abu Bakar itu CS-nya Nabi Bu, akrab banget. Yang ujungnya menjadi mertuanya. Sayyidina Abu Bakar punya anak yang dinikah oleh Nabi. Siapa namanya? Siti Aisyah. Ketika nemui Sayyidina Abu Bakar, singkat kata begini, faqalu inna sahibaka yaz'amu annahu usriya bihi laylah ila baitil maqdis wa minhu ila samawat wa ja'a qabla an yusbiha qala la in qala dzalika sadaqa qalu a anta tusaddiquhu fi hadha qala na'am usaddiquhu fi ma huwa ab'atu min dzalik. Singkat kata, yang ngeyel-ngeyel nemuin Abu Bakar. Abu Bakar, orang-orang musyrik Makkah ngomong, hei Abu Bakar, sahabatmu yang namanya Muhammad itu menyangka diperjalankan hanya satu malam ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit 7 dan datang lagi ke Mekah sebelum subuh. Apa pendapatmu? Abu Bakar menjawab, jika ia bicara begitu maka benar. Orang-orang musyrik berkata, apakah engkau membenarkannya? Abu Bakar menjawab, iya, aku membenarkannya, dan apapun yang akan terjadi jauh ke depan, aku membenarkan semuanya. Jadi begini Bu, ini orang-orang kafir yang ngeyel ini Bu, nemuin Abu Bakar. Abu Bakar, kalau bahasa Betawi, lo kan CS-nya Muhammad nih, gitulah bahasanya. Kamu kan teman akrabnya Muhammad nih, kemana-mana bareng. Ini katanya Muhammad semalam habis dari Baitul Maqdis, habis dari Palestina, habis itu ke langit katanya. Kamu percaya nggak? Gitu. Jawaban Abu Bakar, orangnya santun Bu, orangnya dermawan, santun. Ya kalau Muhammad ngomong begitu benar. Jadi kamu membenarkan, kamu percaya? Iya. Semua kejadian itu dan jauh ke depan yang akan terjadi, aku percaya dengan apa yang akan dilakukan oleh Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Abu Bakar dulu namanya cuman Abu Bakar, karena apapun yang dilakukan Nabi langsung percaya, maka dijuluki As-Siddiq, orang yang jujur, orang yang langsung percaya. Ini satu. Cerita yang kedua Bu, tapi nggak saya tulis, ini nggak saya tulis. Ketika Kanjeng Nabi habis menyampaikan begini Bu, tentang Isra, langsung ada orang yang saklek, orang kafir, orang munafik, orang musyrik yang nemuin Nabi begini. Apa kata-katanya? Faqala, Muhammad, katanya kamu habis dari Palestina ya? Terus katanya kamu habis naik ke langit. Kum itu berdiri Muhammad. Faqama alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi berdiri Bu. Faqala irfa ihdai rijlaika farfa. Muhammad, coba kakimu yang satu diangkat. Oh, kaki kanan diangkat. Tahan Muhammad, tahan. Summa qala irfa'il ukhra. Tahan ya. Kemudian yang kaki kiri angkat. Nabi menjawab, faqala in rafa'tuha asqatu. Kalau kaki kanan saya tahan, terus kaki kiri saya ngangkat, lu nanti saya ragak. Benar nggak sih ragak?
nanti saya jatuh. Nah, faqala al-kafir, ya ini ragak lah, praktek. Faqala al-kafir, kafirnya ngomong, Muhammad, idza lam tarfa 'anil ardi shibran, fa kaifa rafa'ta ila sama wa ila sidratil muntaha. Muhammad, ini sambil mengejek. Lu ngomong ya, gitulah bahasanya. Kamu ngomong ya, katanya kamu bisa naik ke langit 7. Ini cuman ngangkat dari tanah 1 jengkal aja nggak bisa, ngomong doang loh, gitulah bahasanya. Sambil mengumpat-ngumpat, mencaci maki, namanya orang nggak senang sih. Nabi marah, Bu. Nabi marah kala itu, karena ini sambil menghina, mimik mulutnya itu sambil, orang kalau lagi benci gimana sih, Bu? Ya, gitulah. Yang mulutnya menceng, yang matanya melotot, yang segala macam lah ya. Namanya menghina dengan gerakan tubuh. Nabi marah. Faqala alaihi salatu wassalam, ukhruj minal masjid. Keluar kamu dari masjid. Wahaka bihadzal qaul. Enggak pantas kamu, enggak sopan kamu, kurang ajar kamu menyampaikan kata-kata itu. Gitu kan? Sekarang kamu ke rumah Ali, li aliyin fa innahu yujibuka. Kamu apa yang terjadi seperti ini, pertanyaan begini sampaikan kepada Ali. Kebetulan pagi itu Sayyidina Ali nggak ada di masjid, Bu. Itu langsung orang yang ngeyel tadi menemuin Ali, diikutin teman-temannya yang ngeyel-ngeyel juga. Fa kharaja minal masjid falaqiya aliyan. Kemudian keluar dari masjid menemui Sayyidina Ali. Ketemu Ali. Ali, tidur baik dia, gitulah bahasanya. Mohon. Ada apa ke sini? Fahaka lahu al-qissah. Laki-laki tadi menceritakan, begini Ali, lo sih kagak ke masjid gitu. Nih begini, ini Muhammad, Nabi Muhammad itu kakaknya Sayyidina Ali, anak Uwa. Ngerti Uwa apa sih? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib. Abdullah kakaknya Abu Thalib. Abdullah punya anak namanya Muhammad SAW. Abu Thalib punya anak namanya Ali radhiyallahu an. Jadi Ali manggil Nabi kakang atau kakak ya, Mas, Akang. Itu tuh saudaramu itu katanya dari Palestina. Habis dari Palestina naik ke langit. Ya saya tes, suruh ngangkat kakinya satunya gak bisa katanya. Ya saya ngomel-ngomel, loh, kalau macam lah kayak tadi itu. Katanya kamu bisa jawab, makanya saya kesini. Baik, Sayyidina Ali masuk ke dalam, Bu. Dalam, ngambil pedang. Pedangnya Sayyidina Ali apa namanya? Pedangnya Sayyidina Ali apa namanya? Kalau pedangnya Mantili, adiknya Brahma Kumbara. Ayo, siapa yang pernah nonton film Brahma Kumbara? Pedangnya Mantili namanya pedang setan. Pedangnya Sayyidina Ali punya pedang, Bu. Kalau di zaman now namanya Zulfikar. Tapi kalau pedangnya Ali namanya Zulfakhar. Kalau Zulfikar itu Roma Irama. Gimana nyanyinya? Coba. Zulfikar, Zulfikar, itulah namaku. Kalau Dzu itu al asmaul khamsah, jaa abuka, akhuka, hamuka, fuka, Dzu. Dzulfikar mempunyai kecerdasan, Dzulfikar mempunyai intelektualitas yang tinggi, mempunyai visioner yang ke depan, orang cerdas. Maka Roma Irama saking cerdasnya ya begitu jadi the king of dangdut Indonesia. Wah, ya gitu. Lah ini Dzulfakhar, pedangnya Ali, Bu. Dzu itu memiliki al-fakhar kilat. Jadi punya pedang kilat. Pedangnya itu kilat. Sayyidina Ali masuk ke dalam, Bu. Ngambil pedang. Habis itu di depan orang yang tadi dan rombongannya, orang yang ngeyel tadi melototin.
Sayyidina Ali fasalla saifahu, pedangnya dihunus, ditarik sekorongkone. Itu orang masih melotot aja karena nunggu jawaban. Ini suruh jawab malah nyabut pedang, tapi masih ditonton. Ternyata pedangnya wadoroba ngunukohu, diayunkan ke leher orang yang tadi, Bu. Set. Ya wes, gulune copot. Kalau gulune copot ya modar. Ini orangnya paeh, modar, ndasing gelinding. Yang lain terperanjat kaget. Wah, maka di sini famata modar, laki-laki tadi modar. Ini memang famata modar kan? Ya orang begitu masa wafat. Nah kalau wafat, ibu Ntik wafat, ibu Wawat wafat. Itu. Kalau preman ya modar. Fa'angkaro al-ashab ala Ali, maka yang ngikutin pada Ali, faqalu lima qataltahu. Lo kenapa bunuh dia? Kenapa? Wa qala Nabi alaihi wasallam maqulun wa huwa amaraka bil jabla bil qatli. Nabi menyuruh kamu untuk jawab, bukan untuk dibunuh. Kenapa dibunuh? Faqala Ali jawabul mu'anid yakunu hakadha. Mas, jawaban orang yang ngeyel itu ya begini. Mau ngomong apa lagi? Fa inna Rasul alaihi salatu wasallam liam yujizkan jawabi. Nabi aja jawab orang ini ngeyel, apalagi saya. Ya tak pateni bae ben ora ribet ki wonge. Iki wong ribet ki ya. Kalau bahasa Kiai Kulon ada yang ngeyel-ngeyel, Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tahlilan bid'ah, tidak ada zaman Nabi, tidak ada dalilnya. Nih kiai kalah dalil, lama-lama dalilut, kalah dalil, gelut jeng aing dia. Begitu kalau orang kulon. Aduh, saya takut kalau udah begitu ketemu orang kulon. Aku wong Jawa ya kayak kowe, lah nyong wedi nyong melayu bae gaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Singkat kata Bu, peristiwa ini panjang dan lebar dan banyak, tapi intinya secara tauhidiyah, secara ketauhidan kita tata dalam hati apapun yang terjadi. Kalau sudah disampaikan dalam Al-Quran, Allah yang menyampaikan, Nabi yang menjalankan, kami percaya hati. Nah yang kedua, oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu. Walaupun kata ibu-ibu yang solehah, aku tak minta oleh-oleh, yang ku pinta kasih sayang. Itu kata siapa? Hah? Kok kenal sih? Ya, kata Rita Sugiarto. Ini oleh-olehnya sholat. Tadi awal saya sampaikan, ayo sholat 5 waktu. Dan banyak kejadian-kejadian yang harus diejawantakan, tapi kita bahas pada lain waktu. Intinya adalah jangan sampai keturunan kita, anak cucu kita tidak sholat 5 waktu. Karena as-sholatu ngimaduddin, sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, orang yang mendirikan sholat adalah menegakkan agama. Wa man tarokaha faqad hadamaddin, orang yang meninggalkan sholat adalah merobohkan agama. Sholat walhamdulillahi rabbil. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa wa nasilil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril adim wa ja'alana man hadara bi hadal majlisi minal ladina sabaquna bil imani rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.